Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah sejarah matematika, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang telah diamanahkan kepada kelompok kami, yaitu yang pertama, 4 permasalahan papirus Rin, dan yang kedua, geometri zaman Mesir kuno. Nah, pada kesempatan kali ini saya, Fadil Suryadin, NIM 191134-2018 akan memaparkan materi bagian pertama, yaitu 4 permasalahan papirus Rin. Langsung saja masuk pada pembahasan 4 permasalahan papirus Rin. Metode posisi palsu. Metode ini umumnya digunakan untuk mengasumsi nilai manapun yang memudahkan untuk kuantitas yang diinginkan. Dan dengan melakukan operasi-operasi dari persamaan yang sedang dibahas untuk menghitung suatu bilangan yang selanjutnya dapat diperbandingkan dengan bilangan yang diketahui. Jawaban yang benar memiliki relasi yang sama ke jawaban yang diasumsikan, sebagaimana relasi yang dimiliki bilangan yang diketahui ke dalam bilangan yang sedang dihitung itu. Posisi palsu ganda. Rumusnya X sama dengan F1 dikali G2 dikurang F2 dikali G1 per F1 kurang F2. Singkatnya, kami telah menempatkan dua nilai palsu untuk X dalam ekspresi AX tambah B, dan dari uji coba tersebut kita sudah bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk persamaan tersebut, yaitu AX tambah B sama dengan 0. Untuk membuatnya lebih spesifik, mari kita lihat contoh aktual, misalnya persamaan AX tambah X per 7 sama dengan 19, atau setara dengan X tambah X per 7 minus 9 sama dengan 0. Kami mengambil dua tebakan tentang nilai X, mengatakan G1 sama dengan 7 dan G2 sama dengan 14. Lalu kita substitusikan nilai X-nya, yaitu 7 tambah 7 per 7 minus 9 sama dengan minus 11. Nilai F1-nya, dan substitusikan G2-nya, itu X sama dengan 14 ditambah 14 per 7 minus 9 sama dengan 3. Nah, itulah nilai F2-nya. Selanjutnya, kita akan substitusikan ke dalam rumus yang tadi. Oleh karena itu, nilai sebenarnya dari X adalah X sama dengan F1 dikali G2 dikurang F2 dikali G1 per F1 dikurang F2 sama dengan, nah kita substitusikan nilai F1 dan F2 dan G1 dan G2 ke dalam rumus mencari nilai X ini, yaitu nilai F1-nya sama dengan minus 11 dikali nilai G2-nya sama dengan 14 dikurang nilai F1-nya sama dengan minus 3 dikali G1, nilai G1-nya sama dengan 7 per nilai F1-nya minus 11 dikurang nilai F2-nya minus 3 sama dengan 133 per 8. Kita sederhanakan menjadi sama dengan 16 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 8. Masalah 28. Pikirkan sebuah angka. Contoh soal 1. Pikirkan sebuah bilangan. Tambahkan 2 per 3 dari bilangan tersebut ke dirinya sendiri. Dari jumlah ini kurangi 1 per 3-nya dan
katakan hasilnya. Misalkan jawabannya yang diberikan adalah 10. Ambil 1/10 ya menghasilkan 9. Inilah bilangan yang dipikirkan mula-mula. Penjelasan. Jika bilangan awal yang dipikirkan adalah 9, maka 2/3-nya adalah 6. Maka jumlah kedua bilangan ini yaitu 9 ditambah 6 sama dengan 15. 1/3 dari 15 adalah 5. Hasil pengurangan 15 oleh 5 adalah 10. Untuk mendapatkan bilangan yang dipikirkan, yaitu 1/10 dari 10 adalah 1. Hasil pengurangan 10 oleh 1 adalah 9. Jika dalam papirus diberikan contoh bilangan yang dipikirkan adalah 9, Anda dapat mengajak siswa membuktikan kebenaran pernyataan untuk bilangan-bilangan yang lain. Secara umum, misalkan N adalah bilangan yang dipikirkan mula-mula, maka bentuk aljabar yang dapat disusun adalah maka seperti inilah bentuk aljabar yang dapat tersusun. N ditambah 2n/3 dikurang 1/3 dikali N ditambah 2n/3 dikurang 1/10 dikali N ditambah 2n/3 dikurang 1/3 dikali N ditambah 2n/3 sama dengan N. Nah, masuk pada contoh soal yang kedua. Banyak ruang diambil dalam papirus Rin oleh masalah praktis yang berkaitan dengan pembagian roti yang adil di antara sejumlah pria atau menentukan jumlahnya biji-bijian yang dibutuhkan untuk membuat bir. Masalah-masalah ini sederhana dan tidak melampaui batas. Persamaan linear dalam satu yang tidak diketahui. Soal 24, misalnya berbunyi suatu besaran dan 7-nya ditambah menjadi 19. Berapakah besarnya? Hari ini dengan simbolisme aljabar kami harus membiarkan X adalah kuantitas yang dicari dan persamaan yang akan diselesaikan adalah X ditambah X/7 sama dengan 19 atau 8X/7 sama dengan 19. Masalah 79. Di ruas kiri 1, 2, 4 merupakan pengali. Dan di ruas kanan merupakan bilangan yang digandakan. Penggandaan 2.801 ditambah 5.602 ditambah 11.104 sama dengan 19.607. Sama halnya jika kita menggunakan pengali di sebelah kiri, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4 dikali 2.801 sama dengan 19.607. Nah, di bagian kanan kucing 49, tikus 342, jerami 2.401, hekat 16.807. Jika digandakan, maka hasilnya akan lebih besar dari 19.607. Jadi, katalog bermacam-macam ini telah menyarankan
beberapa ide yang fantastis. Otoritas tertentu menganggap kata-kata ini sebagai terminologi simbolis yang diberikan kepada 5 pangkat pertama dari 7. Karena di sebelah kanan kami memiliki penjumlahan, yaitu penjumlahan 5 pangkat pertama dari 7, yaitu 7 pangkat 2, 7 pangkat 3, 7 pangkat 4, dan 7 pangkat 5. Nah, dengan penambahan aktual di sebelah kiri, penjumlahannya dari seri yang sama diberikan sebagai 7 dikali 2801 dengan perkalian. Dilakukan dengan cara biasa, yaitu metode duplikasi. Nah, di metode duplikasi yaitu karena 2801D sama halnya dengan sama halnya dengan hasil dari 7 pangkat 5 dikurang 1 per 7 dikurang 1. 7 dikali 2801 sama dengan 7 dikali. Nah, kita gunakan metode duplikasi, yaitu nilai substitusi nilai 2801 ke persamaan duplikasi. Metode duplikasi yaitu 7 pangkat 5 dikurang 1 per 7 dikurang 1. Nah, 7 dibagi coret saja, 7 di depan dengan 7 di bawah. Dan 1 sama dengan 7. Nah, sisanya itu 7 pangkat 5 sama dengan 7 ditambah 7 kuadrat ditambah 7 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 4 ditambah 7 pangkat 5. Persis apa yang akan diperoleh dengan substitusi dalam rumus modern untuk jumlah Sn dari n suku deret geometris. Nah, rumus untuk mencari n suku deret geometris adalah Sn sama dengan A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah sampai dengan tambah AR pangkat N kurang 1 sama dengan A, atau R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.